Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita. Dan sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita hari ini, tetap kita juga masih mau disapa oleh firman Tuhan. Karena kita tahu saudara-saudara, hidup bersama dengan Tuhan itu begitu indah. Amin. Hari ini saya lagi di bandara, pulang dari rapat pendeta atau PAN, dan sedang di Bandara Juanda, Surabaya, akan menuju ke Manado dalam rangka perjalanan pulang. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan kita hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saudara-saudara dalam satu hari ini yaitu yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, menjadi pengikut Kristus berarti kita harus memang bersedia untuk menghadapi banyak hal, termasuk pergumulan-pergumulan kehidupan, termasuk penganiayaan, penindasan, dan banyak lagi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang-orang Kristen yang mengalami bulian hanya karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita mau beribadah, ada orang-orang yang mengejek kita, ada orang-orang yang tidak membiarkan kita boleh beribadah dengan tenang, dengan nyaman, karena mereka tidak suka bahwa pemberitaan firman Tuhan itu boleh disampaikan, Injil keselamatan itu boleh disampaikan. Tetapi saudara-saudara, orang-orang yang benar-benar sudah menerima keselamatan dari Kristus, dia tidak pernah harus takut untuk menghadapi apapun. Tidak pernah, dan tidak boleh takut. Dan kalau dia benar-benar sungguh-sungguh sudah diselamatkan di sini kuncinya, maka dia tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun dari Kristus, dari Tuhan. Ini juga menjadi satu renungan yang baik, yang cukup manis buat kita, supaya setiap orang yang sungguh-sungguh benar-benar sudah menerima keselamatan dari Kristus, dia tidak akan pernah mau memisahkan dirinya dan dipisahkan dirinya dari Kristus Yesus, baik oleh karena apapun. Di sini dikatakan saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi semuanya ini adalah hal-hal yang sulit. Artinya orang-orang yang sudah diselamatkan tidak akan mungkin dia akan mau dipisahkan dari kasih Kristus. Jadi tandanya kita sudah diselamatkan, kita harus memiliki iman yang teguh. Sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, dibenci oleh orang lain, bahkan kadang-kadang kita mengalami bulian dari teman-teman kita sendiri, dari orang-orang percaya sendiri. Kalau seperti saya misalnya dari teman sepelayanan sendiri. Ketika kita buat renungan misalnya, kadang-kadang ada aja orang yang memberikan bulian, ejekan kepada kita. Tetapi kita yang mengerti, kita yang tahu, ketika kita merasakan keselamatan dari Kristus, sukacita yang luar biasa itu yang mendorong kita untuk kita boleh terus tidak mau dipisahkan oleh Kristus. Sama seperti pemazmur, sedetik pun hidupnya dia tidak mau terpisah dari Kristus. Demikian juga Rasul Paulus, seluruh kehidupannya hanya dia dikasihkan untuk Kristus. Makanya dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi artinya dia tidak mau dipisahkan dari Kristus itu sendiri. Tidak mau dipisahkan oleh apapun. Lebih baik dia harus meninggalkan dunia ini dan segala kemegahannya.
segala kehebatannya, segala apa yang selama ini dibangga-banggakan oleh orang-orang Yahudi atau bagi orang-orang umumnya. Kadang-kadang ketika jabatan, ketika harta, kekayaan, dan segala macam itu bisa membuat kita terpisah dari Kristus. Tapi buat Paulus semuanya itu menjadi sampah. Apa yang dianggap ketika itu kemuliaan dan kemegahan baginya, setelah dia mengenal Kristus, semua itu menjadi sampah. Dan tidak ada yang lebih penting dari Kristus sendiri. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah meninggalkan Kristus. Sekalipun kita dibully, kita dihina, kita diejek, baik itu oleh orang-orang lain maupun dari teman-teman kita sendiri. Ya, semoga kita semuanya teguh, semua kita kuat dan terus terpaut dengan Kristus. Jangan ada orang yang bisa terpisah dari Kristus. Maka Tuhan akan memberikan keselamatan itu kepada kita yang sempurna. Keselamatan yang sempurna itu akan menjadi milik kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati hari-hari hidup kita hari ini. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita. Sekalipun engkau dianiaya, sekalipun engkau ditindas, sekalipun engkau mengalami kesesakan dan begitu juga kelaparan dan penganiayaan serta menghadapi pedang, tapi ingatlah Kristus harus menjadi pegangan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, berkatilah. Jadikan kami terus menjadi tetap percaya kepada Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa diselamatkan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ya, dimanapun, dalam saat kapanpun, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah mengalami banyak kesalahan-kesalahan. Kadang-kadang kita sering sekali ikut terpancing dalam emosi, dalam kemarahan. Tapi hari ini kita mari sampaikan lagi kepada Tuhan hidup kita. Sama seperti Ayub yang selalu setiap hari beribadah kepada Tuhan, bahkan dia mempersembahkan domba sebanyak jumlah anak-anaknya dan dirinya sendiri. Siapa tahu karena dia pikir bahwa bisa saja karena dalam pesta orang berdosa. Demikian juga dengan kita saudara-saudara. Teruslah datang kepada Tuhan supaya Tuhan terus berkenan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.